Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Ketahanan Pangan salurkan bantuan karbohidrat dalam bentuk beras sebanyak 1,5 ton kepada masyarakat desa yang rawan pangan di Kecamatan Uwesi. Penyaluran bantuan karbohidrat tersebut diserahkan langsung oleh pejabat Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI secara simbolis kepada penerima manfaat dan disaksikan oleh asisten, staf ahli, pimpinan OPD dan para kabak yang sempat hadir dalam kegiatan tersebut di Balai Pertemuan Desa Uwesi. Diketahui penerima manfaat bantuan karbohidrat di Kecamatan Uwesi adalah Desa Likuwala Napo dan Desa Puurau, di mana dua desa tersebut termasuk daerah atau wilayah yang rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pangan. Melalui Pak Bupati, serahkan kepada masyarakat penerima. Setiap tahunnya, Dinas Ketahanan Pangan Kolaka Timur melakukan pemetaan tentang peta keamanan dan kerawanan pangan di Kolaka Timur. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dr. Insinyur Indarwati MM mengatakan dasar daripada penyaluran bantuan untuk daerah yang rawan pangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pangan yang di dalamnya menjelaskan bahwa pangan harus tersedia dan terjangkau aksesnya di daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang pangan. Jadi dasar daripada adanya bantuan untuk daerah yang rawan pangan ini ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pangan. Di situ menjelaskan bahwa pangan itu ya harus tersedia, kemudian terjangkau aksesnya di daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang pangan dan gizi. Jadi pangan itu harus diolah untuk menjadi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman. Nah, ini yang kita harapkan, karena apapun bentuk ukuran indikator kami dari Badan Pangan Nasional adalah, khususnya Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Timur, adalah bagaimana pola pangan harapan setiap individu, setiap per kapita masyarakat harus terpenuhi dari segi kebutuhan kalori, dari segi kebutuhan energi, protein, mineral dan unsur-unsur mikro lain yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat yang ada Kabupaten Kolaka Timur. Olehnya itu setiap tahun Badan Ketahanan Pangan, khususnya kami Dinas Ketahanan Pangan Kolaka Timur, melakukan pemetaan tentang peta keamanan dan kerawanan pangan di Kabupaten Kolaka Timur ini. Dan kami ekspos setiap akhir tahunnya, diundang oleh semua OPD terkait, baik itu mitra-mitra kita maupun OPD yang terkait, dan disaksikan langsung oleh pimpinan tertinggi daerah. Karena itulah nanti akan diambil kesimpulan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana untuk kita sama-sama menangani tentang kerawanan pangan ini. Dan ada 3 indikator utama yang perlu kami harus taati di dalam penentuan peta kerawanan pangan, yaitu bagaimana aspek ketersediaan pangan tersedia di setiap desa, aspek tentang pemanfaatan pangan, dan akses tentang pangan. Jadi harus tersedia pangan, khususnya 9 bahan pokok, jagung, harus menanam umbi-umbian, pisang, kemudian pemberdayaan pangan lokal. Seperti di sini sagu, karena belum ada luas sawah yang ada, maka pangan lokal yang harus kita berdayakan, ya. Kemudian pendukung-pendukung seperti pangan dari jagung, dari ubi-ubian, dan dari mungkin sumber karbohidrat lainnya. Nah, itu untuk ketersediaan lahan, sawah, dan perkebunan. Ada berapa desa saja Bunda tadi? Ini 4 desa yang rawan pangan tinggi di Kabupaten Kolaka Timur. Jadi ada Kecamatan Mewewe, Desa Lambutuo, dan ada Kecamatan Tinondo. Nah, itu yang masuk rawan pangan tinggi. Kami dua desa, apa saja, Urau dan Desa Likuwala Napo. Itu yang dibagikan itu 1,5 hampir 1,5 ton. Nah, jadi rata-rata per masyarakat dan hampir semua kepala keluarga mendapatkan bantuan ini. Nah, Bunda, desa yang dibantu tadi soal pangan, apakah dia masuk dalam
kemiskinan ekstrim atau bagaimana itu Bunda? Termasuk kemiskinan ekstrim. Dia masuk daerah desa yang Daerah rawan masuk pangan. Jadi rawan pangan. di dalam peta pangan kita untuk Kolaka Timur dan itu terpajang di Badan Ketahanan Pangan Nasional itu langsung ketahuan dari pusat karena dia secara begitu kami masukkan 6 indikator ini langsung dia berwarna merah hati, merah tua. Itu jadi kalau kami ada peta kami akan tengah, ada rawan pangan rendah dan ada yang sudah kuat dengan pangannya ya. Seperti sudah masuk rawan pangan akses jalannya seperti Tirawuta, Ladongi itu sudah masuk pada ya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan berharap dalam menangani kerawanan pangan di Kolaka Timur, sebagaimana dengan 6 indikator dalam menangani rawan pangan diharapkan keterlibatan semua OPD terkait, sehingga betul-betul gizi masyarakat yang rawan pangan dapat terpenuhi dan nanti diharapkan 5 tahun ke depan menjadi desa mandiri, pangan di mana di dalamnya ada ternaknya, kolam ikannya, perkebunannya, Jadi dan harapan persawahannya. Kami harapkan untuk menangani kerawanan pangan ini sebagaimana ada 6 indikator tadi itu kita harapkan semua OPD terkait. Semua OPD terkait, kami ini baru memenuhi daripada aspek karbohidratnya. Maka tadi sampaikan kita harapkan di Desa Ketahanan Pangan untuk menganggarkan bagaimana ketersediaan proteinnya. Nah tentu di situ ada peternakan, ada perikanan, ya. Bagaimana dari Dinas Perkebunan menyiapkan hortikulturanya, ya. Jadi ada sayur-sayurannya sehingga betul-betul gizi masyarakat yang ada pada rawan pangan ini itu terpenuhi dan nanti kita harapkan Libato menjadi desa mandiri pangan. Di situ ada ternaknya, ada kolam ikannya, ada perkebunannya dan ada persawahannya. Inilah yang kita harapkan tadi Pak Bupati supaya secara bersamaan daripada OPD terkait untuk sama-sama mendukung daerah yang rawan pangan. Karena ingat, kalau rawan pangan, rawan busung lapar dan rawan akan menjadi masyarakat kita stunting. Nah ini yang kita harus perangi saat sekarang ini. Oleh itu kita harapkan setiap kami ekspos sebuah OPD terkait untuk melihat hasil ekspor peta security atau food security and vulnerability daripada Kabupaten Kolaka Timur yang kita cintai. Terima kasih Bunda. Kecamatan Uesi, tajuk peristiwa.com, Elni Setiawan melaporkan.